Wacana agar kepala daerah dipilih oleh DPRD belakangan menjadi perbincangan. Dalam wacana ini, nantinya kepala daerah akan dipilih oleh DPRD saja dan tidak dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat. Kabarnya, rancangan undang-undang tentang pilkada masuk dalam program legislasi nasional prioritas di DPR saat ini, sehingga wacana ini dapat saja diloloskan melalui pengesahan rancangan undang-undang tersebut nantinya, sehingga hal ini patut menjadi perhatian kita bersama. Sehubungan dengan wacana dimaksud, pada kesempatan ini saya akan membahas 3 poin penting, yaitu apakah alasan dibalik ide pemilihan kepala daerah oleh DPRD? Apakah pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah dipraktikkan di Indonesia? Serta apakah pemilihan kepala daerah sesuai dengan hukum tata negara kita saat ini? Pertama, sejumlah alasan dikemukakan oleh para pendukung gagasan ini, seperti praktik politik uang, netralitas ASN, hingga pada efisiensi anggaran. Namun, alasan-alasan sebagaimana dikemukakan, menurut hemat saya, tidak cukup menjadi alasan untuk mengubah sistem pilkada langsung menjadi sistem pilkada perwakilan. Bila menyangkut persoalan politik uang atau netralitas ASN, maka yang patut dievaluasi ialah efektivitas kinerja penegak hukum pilkada. Dalam kaitannya dengan tindak pidana pilkada dilaksanakan oleh sentra penegakan hukum terpadu yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Selanjutnya, bila berkaitan dengan penggunaan anggaran dalam pilkada, hemat saya, hal tersebut juga tidak bisa dipandang sebagai suatu kerugian karena anggaran yang dialokasikan untuk pilkada akan tersalurkan dan justru membantu perekonomian masyarakat. Kedua, praktik pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah dipraktikkan dalam ketatanegaraan kita, yaitu sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Baru pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Lalu memasuki era reformasi, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasangan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dalam tiap-tiap daerah bersangkutan. Meskipun demikian, pada tahun 2014, sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD tersebut kembali dihidupkan melalui ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014. Namun uniknya, undang-undang yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 tersebut dicabut di hari dan tanggal yang sama melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2014. Perpu tersebut mengembalikan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Hal tersebut terjadi karena pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, yaitu melalui DPRD, mendapatkan penolakan yang luas dari rakyat saat itu. Ketiga, landasan konstitusional pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 97 PUU Romawi 11 2013 memberikan makna terhadap frasa dipilih secara demokratis, yaitu pemilihan kepala daerah baik dipilih secara langsung oleh rakyat maupun dipilih oleh DPRD. Pada saat itu, Mahkamah Konstitusi berpendirian masih membedakan antara rezim pilkada dengan rezim pemilu. Akan tetapi, pasca putusan nomor 85 PUU Romawi 20 2022, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pemilihan kepala daerah atau pilkada. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan pada putusan tersebut bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Sementara kalau kita melihat dalam ketentuan Pasal 22E UUD 1945, pemilu harus dilakukan secara langsung. Ini berarti pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak sesuai dengan ketentuan hukum ketatanegaraan kita saat ini, dan apabila dipaksakan, maka pembentuk undang-undang akan melakukan inkonsistensi legislasi, sehingga ketentuan itu nantinya dapat dibatalkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.